Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tarik Gifari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tentang alat optik. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang matematika ya. Nah, sekarang kita masuk ke fisikanya atau IPA mungkin ya. Ini bab alat optik ini ada di SMP, awal SMP mungkin kelas 7 atau kelas 8, dan nanti di SMA pun ada. Nanti kalau di SMA itu sudah masuk ke fisika. Jadi langsung sudah terpisah dari IPA yaitu fisika. Nah, kita langsung ke alat optik part 1. Oke, yang pertama yang akan dibahas kali ini adalah tentang mata. Nah, sudah tidak asing lah ya. Semua pasti melihat dengan mata. Nah, yang akan kita bahas nanti tentang mata itu ada 5 bagian. Yang pertama itu bagian penting dan juga fungsi mata. Jadi nanti kita akan mengetahui ada apa aja sih di mata kita. Nah, tapi secara ringkas ya, agar lebih jelas. Lalu fungsinya itu untuk apa? Nanti juga akan dijelaskan. Lalu yang kedua, pembentukan bayangan pada mata. Jadi gimana sih mekanisme kita melihat? Jadi nanti cahaya datang, lalu bagaimana sehingga mata kita bisa melihat dengan jelas. Lalu yang ketiga adalah daya akomodasi, adalah kekuatan mata kita dalam melihat. Lalu titik jauh dan titik dekat, yaitu seberapa jauh kita bisa melihat dan juga sampai sedekat apa kita bisa melihat jelas. Lalu cacat mata yang kelima, yaitu penyakit atau ya kelainan dari mata. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian penting dan fungsi mata. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Yang pertama, di sini ada gambar mata. Kita bahas dari yang luar dulu deh ya. Yang pertama ada kornea mata di sebelah sini, yaitu paling depan. Nah, kornea mata ini fungsinya adalah melindungi bagian dalam mata. Jadi, dengan kornea mata ini, mata kita bisa terlindungi dari benda-benda asing dari luar, seperti debu mungkin, atau batu gitu ya, atau hal lainnya, sehingga nanti nggak langsung masuk ke dalam mata, tapi melewati kornea terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu ada pupil. Nah, pupil itu ada di sebelah sini. Nah, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara lensa dan juga iris ya di sini ya. Nah, ini pupil itu yang warna biru nih. Nah, pupil itu ada lubang tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Jadi nanti saat cahaya masuk ke mata kita, dia melewati pupil terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada iris. Nah, iris itu di mana sih? Nah, iris itu yang ini. Ini saraf yang warna pink ya. Setelah pupil. Nah, habis pupil kan ada iris. Nah, iris ini fungsinya adalah untuk memberi warna mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Nah, memberi warna mata, jadi misalnya mata kita nih, ada yang warna coklat, mungkin ada warna biru, warna merah gitu ya. Nah, itu diatur oleh iris. Lalu, mengatur besar kecilnya pupil adalah maksudnya saat masuk cahaya nanti, itu diatur besar kecil pupil yang akan mengatur cahaya yang masuk. Jadi nanti iris akan membantu pupil untuk membesarkan dan mengecilkan pupil dalam menangkap cahayanya. Lalu yang keempat ada otot mata. Otot mata tuh di sini ya. Nah, ini otot mata. Otot mata ini akan mencembung atau memipihkan lensa mata. Jadi nanti tergantung dia akan melihatnya jauh atau dekat. Jadi kalau misalkan jauh nanti apakah cembung atau pipih. Nah, nanti yang mengatur adalah otot mata. Unik ya, ternyata di mata kita itu ada ototnya ya. Lalu yang kelima adalah lensa mata. Nah, ini dia. Lensa mata tuh yang putih gede nih yang di sini. Ini lensa mata. Lensa mata itu fungsinya adalah untuk membentuk bayangan dari benda yang dilihat. Jadi saat cahaya masuk, nanti lensa yang akan mengatur seberapa besar kita dapat melihat benda itu. Nah, retina. Selanjutnya ada retina, dia ada di belakang di sini, yaitu di bintik kuningnya nih, ada bintik kuning. Nah, ini tuh layar tempat bayangan terbentuk dan tempat jatuhnya bayangan. Jadi nanti saat cahaya masuk, lalu nanti diatur oleh pupil, masuk ke pupil tuh, nanti lensa mata akan membentuk bayangannya kan. Nah, membentuk bayangan nanti akan jatuhnya ke retina. Itu tempat jatuh. Dan yang terakhir adalah saraf mata, dia ada di belakang, ini langsung
menyambung ke otak, sehingga nanti saat kita melihat, otak langsung merespon, oh kita melihat ini, oh kita melihat itu. Next, kita akan bahas tentang pembentukan bayangan. Nah, pasti penasaran kan, gimana sih mekanisme kita melihat? Nah, pembentukan bayangan pada mata itu di sini saya akan bagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah mata dapat melihat suatu benda jika benda tersebut memantulkan cahaya. Seperti kita tahu ya, kalau misalkan gelap, kita nggak bisa ngeliat apa-apa dong. Tapi kalau misalkan ada sedikit cahaya, ya walaupun setitik cahaya, kita pasti nanti bisa melihat. Nah, kenapa begitu? Karena mata itu hanya bisa menangkap benda yang ada cahayanya. Seperti itu. Nah, setelah mata itu melihat benda yang dapat memantulkan cahaya, cahaya akan masuk ke mata. Nah, setelah masuk, dia akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan. Nah, tadi kan dia cahaya masuk, lalu diproses oleh lensa. Nah, lensa ini nanti akan membentuk bayangan. Bayangannya nanti akan jatuh ke retina, yang tadi, tempat jatuhnya bayangan. Lalu selanjutnya, bayangan yang akan ditangkap itu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya kan, misalkan kalian ngelihat bayangan kalian itu biasanya bentuknya tuh pasti nyata, terbalik, dan diperkecil. Contohnya tuh di cermin ya. Cermin itu kan pasti nanti terbalik ya. Kalau nggak terbalik kan serem juga gitu ya. Misalkan kita ngaca, taunya menghadapnya sama gitu kan. Jadi ada dua. Itu lumayan serem juga sih. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah bayangan itu diteruskan. Tadi kan sudah masuk ke retina, dia akan diteruskan oleh saraf. Saraf mata tadi, saraf penglihatan, sehingga nanti kita dapat melihat. Jadi setelah jatuh ke retina, saraf itu akan langsung mengatur ke otak kita. Misal kita ngelihat buku nih, atau sekarang sedang melihat PowerPoint ini. Nah, nanti setelah mata melihat, oh ini saya sedang membaca, lalu nanti otak dari mata ke otak ngomong, kamu sedang membaca kata ini. Nah, nanti langsung merespon otaknya, oh itu katanya adalah ini. Nah, kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah bayangan yang terlihat paling jelas itu akan jatuh pada bintik kuning. Karena bintik kuning itu merupakan bagian yang paling pekat terhadap cahaya. Bintik kuning itu yang mana sih? Ini kita lihat lagi gambarnya ya. Nah, bintik kuning itu yang ini. Nah, di sini ada retina kan. Retina ini kan ada kuning-kuningnya ya sini ya. Nah, kalau dia tepat jatuh di bintik kuning, itu gambar akan terlihat jelas. Atau bendanya akan terlihat jelas. Sedangkan kalau misalkan menjauh nanti akan seperti apa, kalau terlalu jauh nanti akan seperti apa, kalau terlalu dekat akan seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas di bagian cacat mata ya. Tapi yang kalau misalkan mau jelas, itu harus pas di bintik kuning. Karena dia yang paling peka terhadap cahaya ya. Kenapa kok jelas? Karena tadi balik lagi, yang bisa kita lihat, yang mempunyai cahaya. Mata yang dapat melihat suatu benda jika benda mempunyai cahaya. Oke, kita lanjut, yaitu daya akomodasi. Apa sih daya akomodasi? Mungkin baru dengar ya. Daya akomodasi itu kemampuan mata kita untuk mengubah kecembungan lensa mata sehingga bayangan dapat tepat jatuh pada retina. Nah, nanti tadi kan kita nggak tahu nih benda yang kita lihat itu jauh atau dekat. Nah, nanti dengan daya kemampuan lensa mata ini, kemampuan mata untuk melihat benda tersebut, baik itu jauh ataupun dekat, nah itu namanya daya akomodasi. Nah, jarak antara lensa mata dengan retina itu tetap. Jadi misalkan, jadi jarak antara lensa mata kita dengan retina itu tetap. Yang berubah adalah bayangan yang jatuhnya. Bayangan yang jatuhnya bisa melewati retina, bisa sebelum retina gitu. Belum nyampe retina, dia sudah jatuh di depan itu. Nah, itu nanti masuknya ke cacat mata. Nah, untuk melihat benda yang letaknya berubah-ubah, kecembungan lensa mata pasti berubah juga. Jadi dia mengikuti, misalkan awalnya jauh, kita melihat kecembungannya misalkan seperti apa si lensa mata tuh mengaturnya. Terus setelah didekatkan barangnya, pasti berubah kan bentuknya juga. Misalkan kalian melihat tangan kalian sendiri, awalnya jauh seperti kurang jelas gitu. Tapi kalau dekat sekali, semakin dekat, nah mulai sedikit jelas, dekat banget dengan mata,
tidak jelas kan. Nah, itu kecembungannya berubah-ubah seiring berubahnya posisi dari benda yang kita lihat. Nah, berubahnya kerongkongan lensa mata itu berarti berubah pula jarak fokus lensanya. Nah, jarak fokus lensa adalah jarak antara bayangan yang akan masuk ke retinanya. Oke, lanjut. Setelah daya akomodasi, nah nih, jika mata melihat benda yang jauh, nah ini penting nih, jika mata melihat benda yang jauh letaknya, otot mata akan dalam keadaan rileks, dan lensa mata pasti menjadi pipih. Nah, pipih itu menipis. Jadi, kalau misalkan kalian suka lihat, kalau misalkan melihat yang jauh-jauh, suka jadi sipit mata. Kan kalau misalkan, apa sih itu nggak kelihatan kan jadi sipit. Nah, itu menipis kan matanya. Karena kita melihat benda yang letaknya sangat jauh. Lalu jika mata melihat benda yang dekat, otot mata akan dalam keadaan mengencang dan lensa mata menjadi lebih cembung. Kan kayak misalkan kita melihat terlalu dekat juga, kadang sampai melotot-melotot gitu ya. Ini apa sih kayak gitu kan? Nah, keadaan tanpa akomodasi atau keadaan normal, jadi nggak melihat jauh, nggak melihat dekat juga. Nah, itu tuh saat otot mata kita istirahat atau lensa dalam keadaan menipis, jadi tidak bekerja terlalu maksimal. Nah, ini hanya terjadi ketika melihat benda yang jauh letaknya. Jadi misalkan bendanya nggak terlalu jauh, tapi normal-normal aja, tapi nggak terlalu dekat, nah di situ keadaan tanpa akomodasi. Alias kita tidak perlu menggunakan daya akomodasi mata kita untuk melihat benda tersebut. Nah, keadaan berakomodasi maksimal, nah kalau maksimal itu saat lensa mata dalam keadaan cembung maksimal. Saat kapan? Saat melihat benda yang sangat dekat. Nah, saat melihat benda yang sangat dekat, kita akan berakomodasi maksimal. Jadi ingat gitu ya, kalau jauh banget atau ya jauh banget gitu ya, itu artinya dia tanpa akomodasi. Karena dia akan semakin menipis. Jadi nggak ada akomodasinya. Tapi kalau misalkan deket banget, itu dia akan berakomodasi maksimal. Seperti itu ya, mengingatnya. Lanjut, itu ada titik jauh dan titik dekat. Nah, ini unik ya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki titik jauh dan titik dekat. Nah, untuk di sini yang pertama sebutannya dulu. Nah, titik jauh itu disebut dengan punctum remotum atau disingkat dengan PR biasanya. Biasanya P besar, R besar ya. Titik jauh. Nah, itu ada titik terjauh dari mata kita yang masih dapat dilihat dengan mata kita. Jadi dalam keadaan tidak berakomodasi ya. Kalau jauh berarti tidak berakomodasi. Nah, jadi titik jauh itu adalah titik terjauh dari mata kita dalam melihat. Jadi kita tuh bisa sejauh mana sih melihat dengan jelas, itu titik jauh kita. Atau disebut dengan punctum remotum. PR. Nah, kalau titik dekatnya itu disebut dengan punctum proximum. Nah, cara mengingatnya gini ya, kan kalau misalkan titik dekat itu akomodasinya maksimal kan. Nah, karena maksimal berarti proximum. Nah, dengan proxy, nah itu agar bisa lebih mudah mengingatnya lah ya. Jadi titik dekat itu karena titik dekat, oh berarti dia dekat banget nih, berarti akomodasinya maksimal. Oh berarti punctum proximum nih, nah, kayak gitu. Nah, titik dekat itu sama kayak titik jauh ya. Itu ada titik terdekat yang bisa kita lihat dengan jelas dengan akomodasi maksimal. Nah, apa sih titik dekat dan titik jauh kita? Nah, orang dewasa yang normal matanya ya, maksudnya tidak rabun jauh, tidak rabun dekat, matanya normal, itu memiliki titik jauh dengan jarak tak berhingga, teman-teman. Jadi kalau misalkan mata kita normal, kita bisa melihat benda yang sangat jauh dengan jarak tak terhingga. Sedangkan kalau misalnya titik dekat kita adalah 25 cm. Jadi misalkan pas 25 itu kita masih bisa melihat. Tapi kalau misalkan semakin dekat itu butuh akomodasi yang lebih ya. Semakin dekat kan jadinya makin gak jelas juga. Kadang makin jelas, ada juga yang makin gak jelas. Jadi diingat ya, titik jauh kita yang normal itu, titik jauhnya adalah tak terhingga, sedangkan titik dekatnya adalah 25 cm. Lanjut. Oke, sekian untuk
alat optik part 1 mata. Nah, masih ada satu lagi kan yang belum dibahas, yaitu cacat mata. Itu akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi tetap subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal konten berikutnya. Oke, see you, dadah.